Pria ini adalah manusia paling nekat. Lihat saja aksinya berjalan di sebuah tali baja di atas gedung setinggi 100 lantai. Tentu saja untuk melakukan aksi ini, Philip harus melewati perjalanan yang sangat panjang. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan updatean video lainnya. Philip sangat suka dengan aksi akrobatik karena sejak kecil ia sering sekali menonton sirkus di dekat rumahnya. Dan salah satu pertunjukan favoritnya adalah saat para seniman akrobat berjalan di atas tali. Philip pun akhirnya mencobanya sendiri dan menggantungkan tali di antara dua pohon di rumahnya. Awalnya tali itu cukup tebal hingga lama-kelamaan talinya pun hanya menjadi satu helai. Pria ini terus berlatih agar bisa berjalan di atas tali dengan sempurna. Saat sedang beristirahat, ada seorang mahasiswa yang hobi fotografi ingin mengabadikan momen-momen Philip berlatih. Namun tali yang dipasang oleh Philip malah putus dan membuatnya terjatuh. Tentu saja Philip merasa ini akan berbahaya jika terjadi di pertunjukan yang sebenarnya. Maka dari itu Philip menemui seorang legend akrobatik dan memintanya untuk mengajarkan memasang simpul yang benar. Melihat semangat yang luar biasa di dalam diri Philip, Papa Rudy pun akhirnya mau mengajarinya semua teori memasang tali akrobatik dengan benar dan aman. Tapi ternyata Papa Rudy meminta Philip membayarnya. Pantas saja Papa Rudy mau melatih Philip. Bahkan Papa Rudy mengizinkan Philip latihan di tempat sirkus dengan alat yang lebih baik. Tapi Philip malah sempat kehilangan fokusnya saat akan sampai tujuan, sehingga ia pun malah terjatuh. Untunglah Philip masih bisa mempertahankan dirinya dan berpegangan di tali. Papa Rudy pun mengatakan kali ini Philip sudah mendapat pelajaran berharga yang baru, bahwa jangan pernah lengah dan sombong walaupun hanya tersisa 3 langkah. Setelah melakukan beberapa latihan dan mendapat banyak pelajaran berharga, akhirnya Philip pun akan melakukan pertunjukan pertamanya. Philip berjalan di atas sebuah tali yang tergantung di atas danau. Namun ada satu hal yang belum dipelajari oleh Philip, bahwa jika ingin berhasil dalam aksi ini, mental juga diperlukan. Saat melihat semua orang di danau mentertawakan aksinya, Philip malah merasa terganggu dan mentalnya pun goyah. Sampai akhirnya konsentrasinya buyar dan ia pun kecebur. Pertunjukan pertama yang cukup buruk untuk Philip. Namun hal ini tidak membuatnya goyah untuk mengejar mimpinya. Maka dari itu ia terus melakukan pertunjukan ilegalnya. Philip membentangkan tali di antara dua bangunan tertinggi di Paris. Dibantu temannya, akhirnya tali itu berhasil terbentang di antara dua bangunan ini, dan saat matahari terbit, Philip melakukan aksi akrobatiknya. Ia berjalan di seutas tali menyeberangi bangunan yang begitu tinggi. Walaupun akhirnya ia sempat ditahan polisi, itu tak masalah baginya karena media membuat berita yang memukau tentang dirinya. Maka dari itu, ia pun semakin yakin untuk berangkat ke Amerika dan melakukan aksinya di gedung tertinggi di dunia, yaitu World Trade Center. Pria ini begitu kagum dengan kemegahan gedung tertinggi di dunia yang akan ia jadikan tempat melakukan aksi akrobatik berjalan di atas tali. Ini adalah mimpinya, maka dari itu Philip nekat saja menyelinap masuk ke gedung yang sebenarnya belum selesai ini. Begitu mudah ia menyelinap dan sampailah ke puncak tertinggi di Amerika. Melihat ketinggian ini membuat Philip sempat ragu untuk melakukan aksinya. Namun ia pun mencoba untuk meyakinkan diri dan berjalan ke ujung bangunan. Philip pun merasakan sensasi luar biasa di dalam tubuhnya. Disinilah ia semakin yakin untuk membentangkan tali di antara dua gedung ini dan akan menyeberangi tali itu. Philip pun kembali ke Paris dan menyusun rencana dengan rekannya. Tentu saja setelah mereka berdiskusi, tidak akan mudah untuk membentangkan tali di gedung ini. Dibutuhkan tali baja yang sangat berat. Belum lagi aksi mereka ini sebenarnya ilegal dan pasti mereka harus melakukan aksi ini diam-diam. Seorang legenda aksi akrobatik tali pun turun tangan membantu rencana gila Philip ini. Ia pun juga terus latihan berjalan di atas tali yang bergoyang kencang karena pasti angin sangat kencang di atas gedung tertinggi di dunia itu. Teman Philip pun meminta bantuan orang lainnya yang bisa memasang tali dengan baik untuk memperlancar aksi Philip. Bahkan mereka sudah menyiapkan rencana bagaimana cara untuk membentangkan tali dari satu gedung ke sisi gedung lainnya. Pria ini pun kembali ke Amerika dan ia menyamar menjadi berbagai macam karakter untuk mempelajari kondisi gedung yang akan dijadikan tempat atraksi akrobatik berjalan di atas tali. Philip harus tahu kapan ia bisa menyelinap untuk memasang tali sebab gedung ini ternyata dijaga begitu ketat dan tidak sembarang orang bisa naik ke atas puncaknya. Karena terlalu fokus menyamar menjadi arsitek, kaki Philip malah tertusuk paku. Tapi ia malah menggunakan insiden itu sebagai keuntungan baginya. Philip malah dibantu untuk masuk lift ke dalam gedung ini. Dan saat berada di dalam lift, Philip bertemu dengan seseorang yang mencurigai gerak-geriknya. Pria ini tahu kalau Philip tidak bekerja di gedung ini, sebab pria ini pernah melihat Philip menunjukkan aksi akrobatiknya saat menyeberangi gedung tertinggi di Paris. Karena sudah kepalang ketahuan, Philip pun mengajak Pak Kumis untuk membantu aksinya. Philip menjelaskan rencananya, yaitu akan membentangkan tali di antara dua gedung tertinggi di Amerika
Amerika ini dan akan menyeberanginya. Untunglah ternyata Pak Kumis ini juga sama gilanya dengan Philip, sehingga ia pun setuju untuk bergabung dengan tim Philip. Teman Philip dari Paris pun juga sudah tiba di Amerika untuk membantu menjalankan aksinya ini. Bahkan mereka pun mendapatkan bantuan dari warga lokal yang sudah curiga dengan pergerakan orang Paris di Amerika. Tentu saja pasti akan ada sesuatu besar yang sedang direncanakan. Untuk bisa melakukan aksi memukau yang ilegal seperti ini tentu saja tidak akan mudah. Philip ingin membuat atraksi akrobat menyeberangi 2 gedung tertinggi di Amerika menggunakan seutas tali. Sebelumnya Philip sudah mengumpulkan orang-orang yang mau membantunya. Mereka mengemas semua peralatan seperti tali baja di dalam peti, kemudian menyamar menjadi kurir paket dan teknisi. Karena mereka harus menyelinap ke 2 gedung, maka tim harus dibagi 2. Philip akan masuk lewat gedung utara dan berpura-pura akan mengirim paket dan akan melakukan perbaikan. Kepala pengawas sempat mencegat mereka, tapi salah satu warga lokal yang tergabung ke dalam tim Philip mencoba so asik dengan kepala penjaga tadi, dan ternyata rencananya berhasil. Saat gedung sudah akan ditutup, Philip diberikan izin untuk masuk ke dalam dan dengan begitu semangat ia membawa semua peralatannya. Operator lift juga sempat mencurigai mereka, namun lagi-lagi warga lokal yang membantu Philip sangat ahli dalam mengambil hati seseorang, sehingga Philip pun bisa membawa alat-alatnya dengan aman. Mereka pun langsung membongkar semua peralatan, namun baru saja akan memindahkan tali baja, petugas keamanan ada yang datang untuk memeriksa keadaan di sekitar. Karena sangat cemas, salah satu anggota tim Philip memutuskan untuk mengundurkan diri karena takut masuk penjara. Karena sangat panik, mereka malah bersembunyi di sebuah lift yang belum selesai. Di balik terpal ini hanyalah sebatang baja yang menopang mereka. Karena petugas keamanan terus berjaga, maka Philip dan temannya tidak bisa keluar sebelum petugas pergi. Philip mencoba mengintip keluar, yang terlihat hanya alat komunikasi petugas keamanan itu. Tidak ada orang di sana. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk keluar saja setelah sekian lama bersembunyi. Setelah kondisi dirasa aman, mereka pun langsung membawa tali baja ke atap. Tapi ternyata petugas keamanan masih ada di sana dan sedang tidur. Maka dari itu mereka harus bekerja dengan setenang mungkin. Philip harus membentangkan tali ke gedung di seberangnya. Anggota tim lainnya juga sudah siap di seberang sana. Rekan Philip dari seberang menembakkan panah dengan tali nilon yang tipis. Namun panahnya malah tidak sampai ke gedung Philip. Setelah Philip mencari kemana-mana, ternyata panahnya ada di ujung gedung dan hampir saja jatuh. Dengan tali nilon yang tipis itu, mereka mengikat tali lainnya yang lebih tebal. Menyeberangkan tali di antara 2 gedung ini tidaklah mudah. Teknik yang digunakan sangatlah rumit. Pria ini masih berusaha menyeberangkan tali di antara 2 gedung tertinggi di dunia ini. Tidak mudah bagi mereka untuk melakukannya, apalagi aksi mereka ini sebenarnya ilegal. Saat sedang mempersiapkan talinya, pihak keamanan gedung datang. Philip dan temannya harus bersembunyi. Untunglah karena kondisi yang gelap, satpam ini tidak menyadari keberadaan mereka. Momen terpenting dalam persiapan ini pun harus mereka jalani. Sebuah tali baja yang sangat berat harus mereka seberangi, dan tentu saja masalah akan muncul karena tali itu sangat berat. Tali dari seberang yang menahannya tak kuat sehingga tali baja ini meluncur ke bawah gedung. Untunglah Philip sempat mengaitkan tali baja tadi ke pondasi gedung di sisinya. Beruntung bagi mereka, tali pengait dari gedung seberang tidak putus dan mereka pun harus menariknya sedikit demi sedikit. Hari sudah mulai pagi dan Philip harus menyelesaikan semua rencananya sebelum matahari terbit. Saat hari semakin terang, kabel belum terpasang sempurna. Philip harus mengencangkannya sendiri menggunakan katrol. Namun ternyata para pekerja di gedung ini sudah mulai aktif dan Philip pun semakin terdesak. Tepat pula saat itu ada seseorang naik ke atas sini dan memergoki Philip. Namun orang ini hanya melihat sekitar dan tidak berkata apapun. Philip juga sudah siap akan bertempur dengan orang ini jika saja orang ini menghalau aksi gilanya yang sudah direncanakan dengan susah payah. Namun sungguh ajaibnya orang itu malah diam saja dan pergi seolah-olah tidak terjadi apapun di atas ini. Philip pun langsung menyelesaikan semua rencananya. Tali pun sudah siap dan terbentang dengan kencang di antara 2 gedung ini. Philip pun langsung meyakinkan dirinya dan ia pun langsung menginjakan langkah pertamanya untuk melakukan aksi gila ini. Pertunjukan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Setelah langkah pertamanya di tali baja ini, Philip harus menyeimbangkan tubuhnya. Fokus yang sangat luar biasa sangat dibutuhkan jika tidak nyawanya melayang. Orang-orang yang membantu Philip bisa sampai di tahap ini pun sangatlah senang. Di pagi ini semua orang berfokus pada aksi yang dilakukan oleh Philip. Sampai akhirnya Philip berhasil menyelesaikan aksinya, yaitu menyeberang ke gedung sebelah. Pria ini pun turut bangga karena dirinya lah yang selalu menemani Philip sejak awal rencana gila ini muncul. Philip sempat duduk termenung di atas gedung tertinggi di dunia ini. Namun tindakannya malah membuat semua orang tercengang. Philip malah kembali ke talinya dan akan berjalan lagi ke gedung sebelumnya. Terlihat kakinya pun juga sudah mulai terluka dan Philip malah berhenti di tengah jalan. Kemudian ia memberikan hormat kepada kabel dan menara yang sudah memberi
memberikan kekuatan seperti ini. Lagi-lagi aksinya ini sangatlah membuat semua orang terpukau, sebab tentu saja tindakan gila seperti ini bisa saja membuat Philip kehilangan kehidupannya. Tapi saat sudah sampai ke ujung gedung, polisi sudah siap untuk menangkap Philip. Karena aksi gilanya ini tentu saja kepolisian sudah siap untuk menangkap Philip. Tapi saat ia sudah sampai di ujung jalan, Philip malah berbalik badan. Ia tak mau turun dari tali setinggi ratusan meter ini, dan Philip malah kembali lagi ke gedung sebelumnya. Philip sungguh bermain-main dengan kehidupannya. Ia berhenti lagi di tengah tali dan duduk di atas tongkat. Tubuhnya terlihat tidak gemetar sama sekali. Philip membentangkan tangannya seolah-olah ia sangat menikmati sensasi kengerian dari ketinggian. Di sisi gedung yang lainnya pun terlihat teman Philip sangat panik. Ternyata pihak kepolisian lebih banyak berdatangan dan kini kemanapun Philip berjalan, polisi sudah siap untuk menangkapnya. Sama sekali tidak ada kecemasan di dalam dirinya. Bahkan Philip bermain-main di atas kabel ini seolah-olah menantang ajalnya. Bukan dirinya yang gemetar, melainkan para polisi dan penonton yang menyaksikan aksi inilah yang gemetaran. Philip memberikan gestur seolah-olah ia tak akan pernah turun dari gedung ini. Ia berjalan mendekat ke arah polisi yang sudah siap menyambutnya, namun lagi dan lagi, oh Philip, ia malah berputar balik dan kembali ke tengah kabel. Pria gila ini duduk kemudian berbaring di atas kabel yang terbentang di ketinggian ratusan meter. Semua orang yang menonton aksi ini sangatlah ketakutan. Pihak kepolisian juga sudah mengepungnya. Tapi Philip tidak memperdulikan semua itu karena akhirnya seorang seniman jalanan yang mencintai aksi akrobatik kini bisa menggapai mimpinya beratraksi di atas gedung tertinggi di dunia. Saat seekor burung menyapanya, Philip pun sadar kalau ia harus menyelesaikan ini semua. Apalagi salah satu tali penyangga sudah tak kuat lagi menahan beban. Saat helikopter kepolisian mulai mengepung Philip, disinilah Philip yakin untuk menyelesaikan pertunjukan ini. Apalagi luka di kakinya juga sudah semakin parah. Philip menyelesaikan pertunjukan ini dengan aksi yang bisa membuat jantung akan lepas. Ia malah bermain-main dengan tongkat keseimbangan dan berpura-pura akan terjatuh di depan polisi yang ingin menangkapnya. Benar-benar manusia paling nekat. Setelah ia benar-benar mengakhiri pertunjukan ini, Philip pun diamankan kepolisian. Reaksi semua orang di kota ini benar-benar sesuai dengan harapannya. Saat petugas gedung akan memutuskan tali baja miliknya, Philip mencegahnya dan memberikan cara aman untuk membongkar tali baja itu agar tidak melukai orang lain. Semua orang yang bekerja di gedung megah ini sangatlah kagum dengan aksinya. Bahkan sebenarnya pihak kepolisian pun juga sangat bangga atas keberaniannya. Sang legenda aksi akrobatik yang melatih Philip turut bangga juga dengan keberhasilan ini. Philip pun juga hanya ditahan beberapa jam dan hukumannya adalah harus memberikan pertunjukan secara gratis di pusat taman kota. Kisah nyata yang mengagumkan ini pun selesai, kita lanjut ke film berikutnya.